Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert berapi-api tatap laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menegaskan timnya tak ciut untuk hadapi kekuatan timnas Jepang. Menurut Patrick Kluivert, timnas Indonesia punya skill atau kemampuan yang bisa membawa tim meraih kesuksesan. Tak ayal, dia tak gentar menghadapi tim manapun, termasuk Jepang. Ya, timnas Indonesia akan hadapi Jepang di laga terakhir, Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Panasonic Stadium, Osaka, Jepang, pada 10 Juni 2025. Patrick Kluivert mengakui kualitas dan pengalaman yang dimiliki Jepang. Akan tetapi dia tegaskan timnas Indonesia juga punya kualitas yang bisa menyulitkan tim tuan rumah dalam laga nanti. Ya, mereka menunjukkan skill dan jadi juara grup tim yang kuat. Tapi kami tentu saja juga punya skill, kata Patrick. Timnas Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, mereka menjadi pemuncak klasemen C dengan 20 poin. Sementara itu, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini berada di posisi keempat pada klasemen grup C dengan 12 poin. Perolehan poin itu sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Bahrain dan Cina, yang kini mengumpulkan 6 angka. Kini, menarik menantikan perjuangan timnas Indonesia selanjutnya, baik saat melawan Jepang atau di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jawaban pemain keturunan Millien Manhoef saat dikaitkan dengan timnas Indonesia dan timnas Suriname cukup mencuri perhatian, sebab ia menyinggung permintaan dari sang nenek. Manhoef telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan Suriname. Pemain berusia 23 tahun itu terbuka untuk bermain di dua negara tersebut karena mempunyai garis keturunan. Namun demikian, Manhoef sudah membela beberapa tim nasional kelompok usia di Belanda. Pemain Stoke City itu tercatat sudah tampil 19 kali bersama U21 dan masing-masing 4 kali dengan U16 serta U17. Dengan catatan itu, Manhoef masih terbuka untuk membela timnas Indonesia atau Suriname. Sebab sesuai aturan FIFA, pemain bisa dinaturalisasi jika belum bermain untuk level senior. Soal itu, Manhoef mengatakan masih fokus untuk menembus De Oranje. Ia mengacu pada pesan neneknya yang merupakan orang asli Belanda. Untuk saat ini saya belum mempertimbangkan untuk pindah. Saya punya tujuan untuk masuk ke tim utama, kata Manhoef. Manhoef memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang merupakan orang Surabaya, Jawa Timur. Ia adalah salah satu pemain potensial di tim nasional Belanda. Tercatat Manhoef sudah membukukan 7 gol dari penampilannya bersama timnas Belanda U16, U17, dan U21. Sementara di klub, ia menorehkan 5 gol dan 4 assist dari 34 penampilan musim 2024 sampai 2050. Nama Jairo Riedewald ramai dibahas karena tengah menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Konfirmasi di atas disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo hingga pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Kehadiran Jairo Riedewald merupakan berkah bagi timnas Indonesia. Keberadaan Jairo Riedewald bak kepingan puzzle di lini tengah timnas Indonesia. Tom Haye yang selama ini tidak memiliki tandem ideal di lini tengah, akhirnya menemukan rekan sepadan. Bicara pengalaman, jangan ragukan jam terbang gelandang 28 tahun ini. Selain pernah membela raksasa Belanda Ajax Amsterdam, Jairo Riedewald sempat 7 musim memperkuat klub Premier League, Crystal Palace. Saat ini Jairo Riedewald masih eksis di kompetisi top Eropa. Ia saat ini berstatus gelandang andalan Royal Antwerp di Liga Belgia. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan lancar, pemegang 3 caps bersama timnas Belanda itu akan menjalani debu bersama timnas Indonesia pada Maret 2025. Apapun formasi yang diturunkan Patrick Kluivert, satu posisi starter wajib diberikan kepada Jairo Riedewald. Karena itu, menarik menanti aksi Jairo Riedewald di laga-laga timnas Indonesia ke depan.
Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyampaikan 30 pemain dibawa ke Osaka, Jepang di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rombongan skuad Garuda bertolak ke Osaka pada Sabtu. Mereka berangkat dari hotel pukul 10.45 WIB dan dijadwalkan tiba di negeri Sakura pada malam ini. Jadi pagi hari ini kami menuju Osaka, Jepang. Seluruh pemain yang akan dibawa 30 pemain. Sesuai jadwal yang ada di Jepang, kami akan berlatih dengan waktu yang ada, kata Sumarji. Duel Jepang versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Suta City Selasa. Sumarji mengatakan tim asuhan Patrick Kluivert itu berambisi untuk mencuri poin di negeri Sakura. Pemain yang absen saat lawan Cina pada Kamis lalu seperti Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes turut serta dan diproyeksikan bisa kembali merumput. Tekad merebut poin dari kandang lawan diisyaratkan dari rencana tak ada rotasi besar yang dilakukan Kluivert. Sumarji menegaskan, tim Merah Putih akan mengerahkan kekuatan penuh. Tidak ada rotasi. Terkait persiapan setelah bertanding lawan Cina, kami mengawasi dan membicarakan hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu sudah dilakukan untuk perbaikan lawan Jepang, ucap Sumarji. Miliano Jonathan akan datang sebagai solusi di ronde 4 kualifikasi. Ketajaman Ole Romeni sebagai ujung tombak skuad Garuda telah terbukti dari 3 gol yang telah ia cetak. Akan tetapi, skuad Garuda masih membutuhkan sosok pesaing guna menambah warna baru di sektor lini serang. Seperti yang diketahui, absennya Marcelino dan Ragnar Orat-Manggoen di laga kontra Cina cukup bisa digantikan oleh sosok Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Keduanya tampil ciamik dalam mencetak peluang dan menjalin kerja sama yang mumpuni. Namun, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri tidak cukup insting untuk mencetak gol. Bahkan oleh Romeni juga kurang mendapat suplai manis. Untuk itu, guna menyongsong laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda masih membutuhkan sosok penyerang yang memiliki insting tajam dan visi bermain yang baik. Kini, nama Miliano Jonathan semakin terdengar ketika dirinya telah memberikan sinyal siap menjadi WNI. Kemampuan Miliano dalam menyisir sisi lapangan dan mencetak gol akan berguna melawan tim Timur Tengah di ronde keempat yang kerap kelimpungan melawan pemain lincah. Penyerang keturunan Depok ini sejatinya hanya tinggal diproses oleh PSSI. Bukan tidak mungkin Miliano Jonathan akan segera bersalaman dengan ketemu Ketua PSSI Erick Thohir. Back Leeds United Pascal Struijk kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United Joel Piroa, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroa yang meninggalkan komentar. Ia menulis Indonesia is calling. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa, dan ujung-ujungnya mereka bersedia WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mace Hilgers dan Jay Eages di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny van Laar juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia besok untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang.